Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Deden Sohendar, guru SMK Negeri 10 Garut. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan aksi nyata pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar dengan topik kurikulum merdeka. Aksi nyata yang saya buat yaitu tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Baik, mari kita lanjutkan. Kita mulai dengan pertanyaan, apa itu kurikulum? Kurikulum didefinisikan sebagai perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan atau perangkat mata kuliah mengenai bidang keahlian khusus. Definisi ini saya ambil dari KBBI Online dengan alamat kbbi.web.id. Definisi lain tentang kurikulum yaitu perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan, berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Definisi ini saya ambil dari idwikipedia.org. Definisi ketiga, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dari ketiga definisi tersebut, kemudian saya mengambil kesimpulan bahwa kurikulum merupakan rencana atau program penyelenggaraan pendidikan dibuat untuk dijadikan pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada suatu jenjang pendidikan. Kita lanjutkan dengan pertanyaan, bagaimana pengembangan kurikulum? Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Bab 10 Pasal 36. Berikutnya, kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama Kabupaten Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023. Kemudian saya menginterpretasikan sebagai berikut. Kedua pasal dalam Undang-Undang Pendidikan tersebut memperlihatkan bahwa kurikulum dikembangkan dengan sangat mempertimbangkan tingkat relevansi dengan situasi dan kondisi satuan pendidikan, potensi lokal, dan peserta didik. Sementara itu, kita pahami bersama bahwasanya ketiga unsur tersebut bersifat dinamis, senantiasa tumbuh dan berkembang dalam perubahan. Lalu apa fungsi kurikulum? Fungsi kurikulum yang pertama adalah sebagai pengarah.
yaitu sebagai peta jalan yang mengarahkan pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedua, normatif, menentukan standar kompetensi dan capaian pembelajaran. Dan yang ketiga, fungsi implementatif, mengarahkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Ketiga hal terkait fungsi kurikulum ini dapat kita baca di halaman LMS Spada Kemdikbud. Untuk siapa kurikulum? Yang pertama, untuk kepala sekolah. Dijadikan acuan saat melakukan supervisi dan pembinaan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, untuk guru. Kurikulum dijadikan acuan atau pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Dari kurikulum inilah guru melakukan step by step atau langkah demi langkah melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian untuk murid, dijadikan pedoman dalam melalui tahap demi tahap mengikuti pendidikan. Murid harus patuh mengikuti tahapan-tahapan yang dipersyaratkan oleh kurikulum dalam mengikuti pendidikan. Dan yang terakhir, kurikulum untuk orang tua atau masyarakat. Ini dapat dijadikan referensi untuk mengetahui prospek putra-putrinya atau masa depan putra-putrinya setelah mengikuti proses pendidikan. Jadi, apakah kurikulum perlu berubah? Jawabannya tentu saja yes. Kurikulum perlu berubah. Lalu, mengapa kurikulum perlu berubah? Kondisi sekolah, potensi lokal, murid dalam sebuah satuan pendidikan atau dalam setiap lembaga pendidikan itu bersifat dinamis. Oleh karenanya, kurikulum harus mampu beradaptasi dengan setiap perubahan yang terjadi di sekolah, dengan memperhatikan potensi lokal, dan dengan memperhatikan keadaan murid atau peserta dalam penyelenggaraan pendidikan. Sehingga perubahan kurikulum itu perlu. Dan yang perlu diingat, ketika kurikulum mengalami perubahan, maka kepala sekolah, guru, murid, dan masyarakat harus mampu mengadopsi dan mengadaptasinya sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan. Demikian tadi pemaparan aksi nyata tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.